Diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Luar biasa kalau tadi kita melihat bagaimana Pekan Industri Kreatif ya, dan kita harapkan orang-orang kreatif memang bisa menciptakan hal-hal baru, apalagi anak-anak muda. Betul. Buat perkembangan Indonesia. Kreativitas tuh banyak sekali ya, termasuk menari kan Mike ya? Betul, dan kalau menari tidak sekedar menggoyangkan tubuh pemirsa, tapi setiap gerakan tubuh dan menari sesungguhnya mempunyai arti dan filosofi tersendiri. Nah misalnya kalau saya orang Jogja, saya suka nari Jogja, itu ada filosofinya setiap gerakan Mike. Coba ditunjukkan misalnya dulu. Ya, ada tarian namanya Bedoyo. Bedoyo itu ada tarian di mana ada gerakan yang seperti maca. Maca itu berdandan. Jadi misalnya ini dia membenahi rambutnya gitu. Nah banyak sekali dan Indonesia tuh, waduh, dan Indonesia tuh banyak sekali tarian-tarian dengan filosofi gerakan masing-masing. Tapi tidak gampang menari, apalagi bagi yang baru mulai. Oh ya senior ya, soalnya sudah senior ya. Nah, Michael pemula ya, gimana tariannya kalau dia pelajari? Ya, yang itu tarian saya tarian Papua, khas Papua. Nah gerakan Indonesia Menari pemirsa mencoba mengajak generasi muda yaitu kita-kita lebih mencintai budaya tarian daerah. Dan ini harus dilakukan sejak usia dini mungkin ya. Jadi bisa dari adik-adik kita ya, dari SD atau agar TK. mereka lebih cinta gitu. Dan mengajak melupakan sejenak untuk Anda, aktivitasnya banyak tentunya sehari-hari, untuk menikmati dan menumbuhkan cinta budaya tarian daerah. Kalau kita yang tidak mencintai, siapa lagi yang akan mencintai tarian daerah kita ya? Ya, betul. Dan pemirsa hanya untuk Anda, inilah Kacamata Kacamata Michael. Pemirsa, menari mengikuti irama dan alunan musik belum tentu orang mau dan bisa melakukannya. Padahal gerakan dalam tarian ternyata bisa membantu kita menambah nilai dalam hidup ini. Nah, Kacamata Michael akan mengulasnya untuk Anda. Aktivitas yang satu ini mungkin jarang Anda jumpai di berbagai pusat perbelanjaan. Ya, serentak menari. Itulah yang dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam Indonesia Menari pekan lalu. Indonesia Menari ini untuk mengingatkan kembali bahwa akar budaya Indonesia jangan juga sampai dilupakan oleh generasi muda. Maka itu kita gabungkan dari segi lagu, itu ada 4 daerah yang mewakili setiap wilayah dari Indonesia. Ada dari wilayah barat, wilayah tengah, dan juga wilayah timur. Dan juga dari Jakarta pastinya, karena kita sedang di Jakarta seperti itu. Dan untuk temanya kita buat flash mob karena kita gabungkan dengan unsur yang sekarang lagi hits di generasi muda juga. Sama 30 menit, beragam tarian tradisional yang menjadi kekayaan budaya Indonesia dipertunjukkan. Bagus sih, bagus banget karena kan emang sekarang itu budaya Indonesia khususnya tari itu kan emang nggak lebih udah mulai hilang gitu. Lebih banyak orang itu tertarik dengan balet, hip hop atau yang pokoknya yang lebih modern. Penting sekali Kak, karena selain bahasa Indonesia, tarian Indonesia itu merupakan identitas bangsa. Kalau bukan kita sendiri yang menarikan, siapa lagi? Sayangnya, tak semua keindahan tarian ini diminati dan dipelajari oleh kalangan muda. Anak muda kita belum tahu aja kenapa. Mengapa mereka tidak tahu? Nah, ini faktor pendidikan. Mungkin pendidikan di rumah, orang tuanya nggak sempat lagi melihat Indonesia berkembang sedemikian rupa, pendidikan di rumah kurang. Di sekolah juga. Karena mata pelajaran yang begitu banyak, kesenian itu dianggap nggak terlalu penting. Mengapa kesenian dianggap nggak terlalu penting? Karena hasilnya tidak langsung nampak saat itu, gitu. Jadi kalau pelajaran yang lain mungkin langsung bahasa Inggris langsung bisa ngomong, tarian tuh dampaknya apa ya? Nggak langsung, tapi perlu waktu yang lama. Tapi sampai mati, insya Allah itu tetap ada dalam tubuh. Nah,
anak muda kita berarti harus diingatkan. Jadi mereka harus diajak langsung merasakan, jangan dikuliahin. Bete banget ya kalau dikuliahin. Jadi mereka disuruh bergerak, diajarin nari, bahkan mereka diberikan kebebasan untuk menciptakan sendiri. Dan satu hal, kesenian Indonesia itu yang terkaya di seluruh dunia. Semua orang banyak datang ke sini untuk tahu. Jadi kalau kita tidak mencintai kita punya sendiri, akan diambil orang lain dan kita bisanya cuma marah-marah karena kita tidak merawatnya. Sebenarnya banyak wadah yang bisa membuat kita belajar berbagai tarian daerah, sanggar tari misalnya. Bahkan melalui sebuah tarian daerah, kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat bagi tubuh kita. Harus mengikuti pola-pola tari yang ketat, menari pokoknya bergerak, mengikuti irama, lalu hatinya bisa gembira, senang. Karena tari itu harusnya menyenangkan, bahkan bisa membahagiakan orang lain untuk yang melihat, oh kamu lucu ya, kamu bagus ya, gitu ya. Dan akhirnya karena juga bergerak, itu sehat fisik dan sehat mental. Karena kalau menari itu kan seperti olahraga. Karena tarian Indonesia rata-rata itu menginjak bumi, lalu lututnya memang banyak direndahkan, lalu memang menjaga perutnya. Jadi dalam kita merendahkan tubuh tuh nggak bisa tuh perutnya jembluk gitu, nggak bisa. Jadi harus ditahan, lalu juga dengan pernafasan. Kalau nafas kita tidak baik, maka kita akan menarinya cepat lelah atau menjadi tersenggal-senggal. Dan tarian Indonesia kan sebagian juga dengan menyanyi. Jadi kalau kita tidak latihan pernafasan dengan baik, itu nyanyi dengan nari udah kacau balau. Nah, yang harus tenang itu melatih kesabaran yang luar biasa. Jadi kalau saya umpamanya lagi uring-uringan lihat Jakarta macet, lihat segala macam kerjaan banyak banget, kalau kemudian saya meditasinya itu menari, itu kayaknya Pemirsa, Anda termasuk orang yang ingin melakukan tarian daerah? Jika iya, Anda bisa mulainya dengan gerakan yang paling sederhana, pelajari, kuasai, sehingga kecintaan beragam budaya akan mengakar menjadi identitas bangsa ini. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini, kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Gimana tarian saya? Lumayan kan buat pemula? Kurang lama ya, Mike? Kurang lama ya? Jangan. Tarian apa sih, Mike, gitu? Khas Papua saya rasa ya. Oh, oke. Tarian menyongsong masa depan itu kan. Ada kan setiap tarian ada filosofinya, jadi kan Iya. menyongsong masa depan ceritanya. Harus optimis. Gak apa-apa lah Dan ya. nggak apa-apa, kayak kalau buat kita yang pemula, mulailah dengan menggerakkan tubuh sebisa Iya. mungkin. Yang penting dari situlah